jangan pernah ada korupsi lagi begitu ya. Dan saya kira munculnya kasus Pertamax dimunculkan sekarang begitu ya. Saya tidak tahu ini ada tangan Prabowo di belakangnya. Pertanyaan tadi, apakah ada tangannya Pak Prabowo di balik munculnya kasus ini? Ini bisa benar bisa salah dugaan saya. Kasus Pertamax tipu-tipu ya. Dugaan saya bisa begini, Pak. Pak Prabowo naruh orang, Pak, di Rut Pertamina. Namanya Simon Mantiri. Oke? Oke. Jadi kasus Pertamina, anak perusahaan Pertamina ini, itu menurut saya sudah ditemukan beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya atau beberapa Simon dilantik ya. Oke. Enggak, setelah Simon dilantik. Setelah Simon dilantik. Sudah ditemukan sejak Simon berada di dalam. Oke. Dan tentu Simon melaporkan semua ini kepada Pak Prabowo. Mustahil tidak melaporkan. Mustahil dia tidak Ini melaporkan. angkanya fantastis. Ini ada permainan yang ditemukan oleh Dirut, orang yang dititipkan oleh Pak Prabowo ingin membersihkan Pertamina. Sehingga saya menduga kasus ini muncul tidak terlepas dari laporan atau skenario Pak Prabowo dengan menempatkan orang di dalamnya, kemudian orang ini melaporkan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo punya schedule atau agenda kapan kasus ini mau diledakkan, Pak. Iya. Nah, mestinya kasus ini dalam pandangan saya orang politik mestinya diledakkan pada saat 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi buat kita nggak penting mau 100 hari atau berapa hari, yang penting kasus ini sekarang terungkap. Nah, kita menunggu penyelesaiannya seperti apa. Jangan lagi sama seperti kasus pagar Konaha. Pagar negeri Konaha, Pak. Pagar negeri Konaha itu kan semua sekarang yang disapu orang bawah, Pak. Yang atas sebagai aktor intelektualnya dan para donaturnya itu tidak muncul, Pak. Dan ini juga akan menjadi catatan bahwa Pak Prabowo itu sedang mencari jalan bagaimana untuk memasukkan orang ini. Tapi ya kita tunggu aja lah, Pak.